Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bela Negara. Saya Ani Irawati, Kapus MKWU UPN Veteran Jakarta, akan memberikan panduan terkait bagaimana pembelajaran berbasis proyek dan PJBL yang berkolaborasi. Berikut penjelasan bagaimana implementasi PJBL dengan tahapan pelaksanaan MKWU UPN Veteran Jakarta. Bapak Ibu dosen, PJBL yang akan dilakukan selain pelaksanaan perkuliahannya berkolaborasi, juga berbasis pada pilar pembangunan Indonesia 2045 atau disebut juga dengan 4 pilar Indonesia Emas 2045. Pilar pertama adalah pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Dalam pilar ini terdapat 5 tema, yaitu taraf dan kualitas pendidikan rakyat Indonesia, peran kebudayaan dalam pembangunan, kesehatan dan kualitas hidup rakyat, sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan, reformasi ketenaga kerjaan. Pilar kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tema investasi dan perdagangan luar negeri, industri dan pariwisata, ekonomi maritim, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, ketahanan energi dan air, komitmen terhadap lingkungan hidup. Pilar ketiga adalah pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, kesempatan usaha dan pemerataan pendapatan, pemerataan pembangunan wilayah, pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Pilar yang keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan dengan tema demokrasi substantif, reformasi kelembagaan dan birokrasi, hukum dan anti korupsi, politik dan luar negeri bebas aktif, pertahanan dan keamanan. Dari 4 pilar tersebut, Bapak Ibu dosen silakan membahas dengan mahasiswanya untuk memilih satu dari 4 pilar dan memilih satu nilai saja. Jika ada kelompok yang memilih pilar yang sama, maka temanya harus berbeda agar khasanah PJBL bervariasi. Setelah menjelaskan 4 pilar tersebut, selanjutnya Bapak Ibu dosen jelaskan bagaimana tahapan pelaksanaan pembelajaran PJBL. Kegiatan PJBL diawali yang pertama dengan pengenalan masalah yang ada di masyarakat. Contohnya, masalah korupsi. Masalah korupsi ini tertuang dalam pilar keempat, yaitu pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Tema, hukum dan anti korupsi. Yang kedua, mendesain perencanaan. Mendesain perencanaan dalam kegiatan PJBL bisa berupa pengabdian kepada masyarakat atau PKM, atau penelitian, di mana penelitian ini berbasis studi literasi atau studi pustaka. Langkah ketiga adalah penyusunan proposal sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Yang keempat, pelaksanaan dan monitoring. Dosen kelas kecil selalu mendampingi dan membuka akses yang luas bagi mahasiswa untuk bimbingan atau penetapan jadwal konsultasi. Diharapkan dosen membuat kesepakatan waktunya kapan. Yang kelima, menguji hasil dengan dipresentasikan hasil pelaksanaan PJBL di depan kelompok lainnya untuk diberi peer review dari kelompok lainnya
dan juga oleh dosennya. 6. Evaluasi dan refleksi. Hasil PJPL dievaluasi kembali dan mahasiswa dapat melakukan refleksi terhadap pelaksanaan PJPL. Berikut penjelasan tahapan pelaksanaan PJPL. Yang pertama, pelaksanaan perkuliahan. Tatap muka pertama menjadi kelas kecil, di mana dosen menjelaskan tahapan kegiatan awal perkuliahan sebagai berikut. Menyampaikan kontrak studi perkuliahan, tata tertib selama proses pembelajaran, menyampaikan PPT materi, video pembelajaran yang telah diupload dalam LIDS, dan mahasiswa wajib sebelum perkuliahan untuk membaca atau mempelajari sebagai bahan diskusi. Selanjutnya, penjelasan rencana pembelajaran semester MKWU, menjelaskan materi perkuliahan dan diskusi, menjelaskan 4 pilar pembangunan Indonesia Emas 2045. Kemudian menjelaskan kegiatan PJPL. Dalam menyusun anggota atau membentuk kelompok PJPL, jumlah anggota dalam satu kelompok PJPL sebanyak 8 sampai dengan 10 orang. Atau Bapak Ibu bisa menyesuaikan jumlah kelompok sesuai dengan jumlah mahasiswa yang Bapak Ibu ampu. Setiap kelompok memilih satu tema dari 4 pilar pembangunan Indonesia Emas 2045, di mana setiap kelompok dapat memilih pilar pembangunan yang sama, namun harus berbeda poin dari pilar tersebut. Dalam satu kelompok dibagi lagi menjadi 3 kelompok kecil untuk menghasilkan produk yang berbeda berupa video, artikel ilmiah, dan poster. Semua aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa harus dicatat dalam logbook dengan menyertakan bukti kegiatannya dalam bentuk foto, screenshot, dan sebagainya yang diberi paraf oleh dosen dan wajib diupload di LIDS atau drive setiap tatap muka perkuliahan. Untuk sistematika penyusunan penulisan artikel, laporan, logbook, rubrik penilaian, dan sebagainya sudah tertuang dalam lampiran. Bapak Ibu dosen MKWU, rencana kolaborasi PJPL MKWU semester ganjil dapat dilihat di slide. Dosen yang mengajar kelas kecil yang sama di fakultas atau prodi, silahkan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan PJPL dan berkolaborasi. Maksud dari kolaborasi PJPL adalah mata kuliah yang pada semester yang sama terdapat 2 atau 4 MKWU, maka mahasiswa hanya mengerjakan 1 PJPL saja. Artinya, tidak masing-masing MKWU memberikan tugas. Berikut adalah contoh pelaksanaannya. Di Prodi Ekonomi Syariah (FEB) terdapat mata kuliah Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama, sehingga wajib 2 mata kuliah ini berkolaborasi dalam PJPL. Jika di ekonomi syariah terdiri dari 3 kelas kecil, misalnya kelas A, B, C, maka dosen yang mengajar di kelas kecil A, mata kuliah Bahasa Indonesia dan kolaborasi PJPL dengan kelas kecil A, mata kuliah Pendidikan Agama. Kelompok yang dibentuk harus sama sesuai panduan tahapan PJPL. Logbook yang dibuat mahasiswa diisi sesuai dengan mata kuliah masing-masing sebagai monitoring dan evaluasi bagi dosen. Jika MKWU yang di prodi atau fakultas hanya 1 mata kuliah saja, maka tidak perlu kolaborasi dengan mata kuliah lainnya. Akan tetapi, tetap berbasis PJPL. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Di kelas kecil A, terdapat 2 mata kuliah,
MKWU seperti Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama, baik itu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, atau Konghucu, maka dua mata kuliah tersebut wajib untuk kolaborasi PJBL. Tatap muka 2, 3, 5, dan 6 merupakan kelas besar. Pada tahap ini, dosen kelas besar menjelaskan materi perkuliahan sesuai dengan RPS, menjelaskan 4 pilar pembangunan Indonesia Emas 2045. Dosen kelas besar tidak memberikan tugas individu atau kelompok karena mata kuliahnya sudah berbasis proyek. Menyampaikan informasi kepada mahasiswa terkait PJBL. Dosen kelas kecil tetap membuka ruang konsultasi terkait penyusunan proposal PJBL, sehingga dapat memonitoring progres draft PJBL dan logbook tetap harus diparaf oleh dosen kelas kecil. Tatap muka keempat, yaitu kelas kecil, di mana dosen memberikan pemantapan materi perkuliahan sesuai RPS dan mendiskusikannya dengan mahasiswa. Kemudian mendiskusikan draft PJBL masing-masing kelompok, sudah menentukan tema PJBL dan lokasi kegiatan PJBL. Kemudian, masing-masing kelompok mengajukan surat permohonan izin kegiatan ke Pusat MKWU UPN Veteran Jakarta melalui link G-Form yang sudah tersedia. Mengisi logbook dan menyertai bukti kegiatan dalam bentuk foto atau screenshot dan sebagainya diparaf oleh dosen dan wajib diupload di Leads setiap tatap muka perkuliahan. Tatap muka ketujuh, kelas kecil, dosen memberikan pemantapan materi perkuliahan sesuai RPS dan mendiskusikannya dengan mahasiswa, kemudian memonitoring progres proposal PJBL dan pengisian logbook diparaf oleh dosen. Kemudian memberikan informasi terkait pelaksanaan UTS di tatap muka ke-8 dengan bentuk soal. Terdapat dua jenis, yaitu soal A memuat teori, soal B adalah proposal PJBL. Di dalam tatap muka 7 diharapkan semua proposal PJBL sudah sekitar 90% lengkap. Bapak Ibu, tatap muka ke-8 yaitu kelas kecil, pelaksanaan ujian tengah semester, di mana naskah soal dibuat oleh dosen kelas kecil dengan format yang tersedia. Soal UTS terdiri dari soal A adalah teori, soal B adalah proposal PJBL. Jawaban UTS diupload pada Leads oleh masing-masing mahasiswa. Tatap muka yang ke-9, 10, 11 masih di kelas kecil. Pada tahap ini, dosen memastikan pelaksanaan PJBL yang akan dilakukan mahasiswa sudah siap dengan rencana kegiatannya di lapangan. Surat permohonan kegiatan PJBL juga sudah mendapatkan persetujuan dari tempat PJBL. Dosen memberikan pemantapan materi perkuliahan sesuai RPS yang menjadi dasar dalam PJBL. Kemudian, dosen memonitoring dan mengevaluasi rencana kegiatan masing-masing kelompok dengan mempresentasikan untuk diberikan masukan. Dosen juga memberikan atau memonitoring aktivitas mahasiswa melalui logbook dengan memberikan paraf. Tatap muka ke-12 dan 13 di kelas kecil ini, dosen menginformasikan ke mahasiswa untuk menyiapkan desain poster dan desain video. Dosen memonitoring kegiatan PJBL mahasiswa dengan mengisi logbook dan memberikan paraf. Pada tatap muka ke-14, dosen mengevaluasi laporan dan luaran PJBL,
Mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatan PJBL. Dosen memonitoring kegiatan PJBL mahasiswa dengan mengisi logbook dan memberikan paraf. Dosen menginformasikan ke mahasiswa untuk tatap muka ke-15 hasil PJBL dalam bentuk poster untuk mulai ditempel di papan pameran yang sudah disiapkan oleh MKWU UPN Veteran Jakarta. Bapak Ibu, pada tatap muka ke-15 ini, dosen dan mahasiswa wajib hadir di kampus dan menuju ruang pameran untuk mulai menempelkan poster sesuai dengan fakultasnya. Pada tatap muka 15 dan 16 adalah kelas kecil. Pada tatap muka ini, hasil karya PJBL dipamerkan dalam pameran gelar karya PJBL. Laporan hasil PJBL di-upload mahasiswa ke Leeds. Dosen mewajibkan mahasiswa hadir dalam pameran gelar karya PJBL dengan memberikan tugas menilai atau peer review hasil PJBL dari kelompok lainnya. Bisa dari prodi yang sama atau prodi lainnya. Minimal 3 hasil PJBL. Hasil peer review dituliskan dalam logbook masing-masing mahasiswa dan difoto karya mana yang direview. Kemudian diberi paraf oleh dosen kelas kecil. Dosen wajib hadir untuk melakukan penilaian proyek mahasiswanya dengan berdasarkan rubrik penilaian PJBL yang sudah tersedia. Berikut adalah catatan penting yang perlu menjadi perhatian dosen, yaitu tatap muka ke-15, dosen dan mahasiswa wajib hadir untuk berkoordinasi dalam menempelkan poster hasil PJBL di lokasi yang sudah disiapkan oleh MKWU. Mahasiswa tetap mengisi logbook dan bukti aktivitasnya, dosen mengisi monitoring di web dosen. Tatap muka 16, dosen juga wajib hadir melakukan proses penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian sesuai jadwal kuliah kelas kecil. Mahasiswa juga wajib hadir untuk mengisi logbook dan melakukan peer review hasil PJBL kelompok lain dari prodi atau fakultas lainnya. Mahasiswa tetap mengisi logbook dan bukti aktivitasnya. Dosen mengisi monitoring di web dosen. Pameran gelar karya PJBL MKWU UPN Veteran Jakarta akan dilaksanakan pada tatap muka 15 dan 16. Bapak Ibu dosen, berikut adalah format logbook yang akan dijelaskan. Bisa diupload di Leeds atau dibuat dalam Drive, di mana link Drive bisa ditampilkan di Leeds. Berikut adalah cara mengisi nama kelompok besar. Diisi nama kelompok yang terdiri dari 8 sampai 10 orang atau disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Misal kelompok A, B, C, D, dan seterusnya. Nama kelompok kecil adalah kelompok yang dibagi dari kelompok besar yang akan mengerjakan poster, artikel, dan video. Keterangan dan bukti adalah foto, screenshot, aktivitas pembelajaran di kelas, atau saat melakukan PJBL di lokasi PJBL. Berikut adalah sistematika penulisan PJBL, baik itu yang dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk PKM. Bapak Ibu dosen, artikel ilmiah tidak wajib dimasukkan dalam jurnal. Berikut adalah sistematika desain poster yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hasil kegiatan implementasi pembelajaran MKWU berbasis proyek dan bentuk poster dengan ketentuan. Jenis kertasnya adalah art karton, art paper, BW karton, ivory,
kanvas atau fleksi. Orientasi portrait ukuran 30 cm kali 50 cm. Dalam desain poster, mencantumkan logo Kemendikbudristek, logo UPN Veteran Jakarta, logo BLU. Judul disesuaikan skema yang dipilih oleh kelompok, memuat latar belakang, objek, metode, hasil PJBL, kesimpulan secara singkat. Menampilkan foto-foto kegiatan PJBL, menyertakan barcode artikel dan barcode video yang diunggah di YouTube. Nama tim PJBL dan dosen pengampu PJBL. Berikutnya adalah sistematika desain video. Video hasil PJBL pelaksanaan pembelajaran MKWU berbasis proyek yang diunggah di YouTube dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan seluruh proses pelaksanaan proyek, meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Durasi 5 sampai dengan 7 menit. Ukuran piksel minimal 720 piksel. Aspek rasio 16:9. Orientasi landscape. Sertakan hashtag tagar PJBL MKWU, tagar UPN Veteran Jakarta, tagar Kampus Bela Negara dalam judul atau deskripsi video. Mencantumkan logo Kemendikbudristek, logo UPN Veteran Jakarta, dan logo BLU. Video diakhiri dengan testimoni mahasiswa dan masyarakat tentang manfaat atau pembelajaran PJBL yang berharga dalam bentuk video yang diunggah di YouTube. Bapak Ibu dosen, pelaksanaan UTS sesuai dengan jadwal kelas kecil dosen. Berikut adalah form lembar soal ujian tengah semester. Persentase bobot nilai. Bobot nilai dalam pelaksanaan PJBL yaitu jumlah pertemuan akan secara otomatis terinput oleh sistem. Aktivitas partisipatif sebesar 35%. Hasil proyek 50%. Untuk UTS, bobot nilainya adalah 15%. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu dosen memahami bagaimana melaksanakan pembelajaran PJBL secara kolaborasi. Silakan menghubungi MKWU jika Bapak Ibu dosen masih mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.